Halo, perkenalkan nama saya Auliata Syanabila, NIM 1123100020. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mini project UTS untuk mata kuliah Total Quality Management. Di sini objek yang saya pilih adalah toko era Blue Bojongkoneng Telaga Murni dengan masalah mutunya itu etika penjualan. Studi kasusnya di sini adalah saya temukan salah satu promotor dari merek tertentu menjelekkan produk brand lain saat melayani pelanggan atau mengatakan produk lain tidak tersedia padahal sebenarnya masih ada. Perilaku ini menimbulkan dampak yang pertama, menurunkan mutu pelayanan, pelanggan menerima informasi yang tidak objektif. Yang kedua, pelanggan akan menilai keseluruhan toko sebagai tidak netral. Yang ketiga, menciptakan ketidakharmonisan antar promotor. Yang keempat, pelanggan merasa bingung atau tidak percaya terhadap informasi yang diberikan. Namun dari sisi positifnya, toko bisa menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan koordinasi antar brand. Selanjutnya di sini analisis berdasarkan prinsip Total Quality Management. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan harus menerima informasi yang jujur, jelas, dan objektif agar bisa mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan, bukan karena manipulasi informasi. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Toko perlu terus mengevaluasi perilaku promotor dan memperbaiki sistem pengawasan serta pelatihan etika komunikasi. Selanjutnya, keterlibatan karyawan. Tidak hanya karyawan toko, tapi juga promotor dari tiap brand perlu dilibatkan dalam pelatihan dan evaluasi mutu pelayanan. Selanjutnya, leadership, yaitu manajer toko harus menjadi teladan dan memastikan semua promotor memahami standar etika serta budaya pelayanan toko. Selanjutnya, pendekatan proses. Setiap interaksi dengan pelanggan adalah bagian dari proses pelayanan, maka standar komunikasi dan informasi harus dikontrol agar konsisten di semua titik layanan. Selanjutnya, pengukuran kinerja mutu. Pelanggan harus menerima informasi yang jujur dan netral agar dapat mengambil keputusan dengan percaya diri. Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui survei, ulasan, atau feedback langsung di toko. Pendekatan proses, interaksi antara promotor dan pelanggan dipandang sebagai proses utama yang harus dikontrol mutunya dari awal sampai akhir transaksi. Selanjutnya, pendekatan terhadap sistem manajemen. Hubungan antara toko, brand, dan promotor dipandang sebagai suatu sistem. Semua pihak harus memahami bahwa tujuan utama adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan mutu. Yang pertama, melakukan survei pelanggan secara berkala untuk menilai peningkatan mutu layanan. Yang kedua, memberikan reward bagi promotor terbaik yang konsisten menerapkan etika pelayanan dan meningkatkan kepuasan. Ketiga, membuat kode etik promosi bersama antara manajemen toko dan semua brand. Memberikan pelatihan etika komunikasi dan pelayanan pelanggan bagi seluruh promotor. Meningkatkan koordinasi antar promotor dan supervisor toko melalui briefing harian. Dari kasus ini, refleksi pembayaran. Dari kasus ini, saya belajar bahwa mutu pelayanan bukan hanya soal produk yang bagus, tetapi juga tentang sikap dan kejujuran dalam melayani pelanggan. Dengan menerapkan Total Quality Management, toko dapat menjaga profesionalisme, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat reputasi bisnis. Terakhir, pengukuran kinerja mutu menjadi alat penting untuk memastikan bahwa perbaikan berjalan secara nyata dan berkelanjutan. Demikian presentasi mini project Total Quality Management yang saya buat dengan studi kasus promotor retail di era blues. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya penerapan Total Quality Management dalam meningkatkan mutu pelayanan di tempat kerja. Terima kasih.